Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat asar berjamaah, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk melaksanakan sholat qobliyah asar. Amin. Ya, Amin. belum tadi kedepannya qobliyah asar. Ya, 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Ya, 4 rakaat 1 kali tasyahud. Ya. Afdol mana? Afdol yang 4 rakaat, karena lebih banyak, kemudian mendapat pahalanya sholat sunnah qobliyah yang memang kadang ditinggalkan Nabi, yang 2 rakaat sering ataupun tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya. Kemudian ya, mengenai umroh JNE, ya, mudah-mudahan ya umroh JNE bisa segera terlaksana. Amin. Kondusif ya, entah tahun depannya lagi ya. Amin. Amin. Yang penting yang kita kejar pahalanya dulu nih. Amin. Karena memang pelaksanaannya belum, dikejar dengan pahalanya. Ya. Sebelum lanjut ke depan, kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Ya. Kita niatkan untuk segala hajat kita, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi usaha yang semakin berkah, ya, keluarga kita semakin berkah, sakinah mawaddah warahmah, menjadi orang-orang yang saleh dan mempunyai keturunan saleh dan saleh. Amin. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Al-Fatihah. Kita cara menggapai pahala. Ini kan umroh nggak bisa ya, haji juga belum waktunya ya. Cara menggapai pahala di kitab ini, di kitab Hidayat Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Saya sering nyebut ini ke teman-teman sekalian karena biar hafal. Dulu saya ngaji, taunya nama kitabnya ya, nggak sering saya sebut atau saya baca siapa penulisnya. Jadi taunya nama kitab, pengarangnya siapa gitu. Nah, saya sebut nama pengarang biar ingat ya nama kitab dan pengarangnya. Sholat subuh berjamaah ya, kemudian dia duduk berzikir sampai dengan sholat duha ya, ataupun sholat isyraq, duha di awal waktu itu disebutnya isyraq. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Masya Allah ya. Jadi sholat subuh ini berjamaah di awal waktu ya, di awal waktu sholat subuh berjamaah di masjid ya, afdolnya di masjid. Di masjid dia salat subuh berjamaah awal waktu, kemudian dia nggak keluar dari masjid ya, berzikir terus ataupun ada pengajian, tidak melaksanakan kebutuhan dunia ya, kecuali memang darurat mau ke toilet ya, dia itikaf terus di masjid sampai dengan datang waktu subuh, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh secara sempurna gitu.
Ya, hadisnya man sholat subhi fi masjidin jama'atan yasbutu fi hatta yusalliya subhata kana ajri hajjin au umrat au mu'tamirin taman. Ya. Nah, itu yang bisa kita dapatkan ya di luar. Terbit atau Apa tuh? sampai matahari terbit masjid. Iya, sekitar 1 jam seperempat, 1 jam 15 menit. Berarti sholat subuhnya di awal berjamaah, habis itu salawatan atau apalah, Iya, Quran zikir. atau apalah sampai Betul. dengan terbit matahari. Iya, Selesainya. sampai terbit matahari, kemudian kita tutup dengan sholat isra ataupun sholat duha awal Ya, waktu. awal waktu. Nah, Oh, biasanya ditutup sama sholat duha tapi di awal waktu. iya, isra namanya. Pahalanya sama dengan sholat haji dan Umroh secara sempurna. Memang keutamaan kalau kita berangkat ke sana beda lagi ya. Iya. Ketika ke Masjidil Haram kita sholat, perbandingannya itu 100.000 ya, nyata wa'al ya 100.000 kali ketimbang di tempat lain. Bukan sekedar sholat doang, kita puasa, bandingannya begitu ya. Kemudian apalagi puasanya puasa Ramadan ya, selama 30 hari di sana. Atau kita khatamin Al-Quran ya, membaca Al-Quran sampai 30 juz, pahalanya sampai dengan 100.000. Kemudian sodako di sana, nah kan banyak orang sodako, ternyata mereka salah satunya agar mendapatkan 100.000 pahala dibandingkan di luar kota Mekah ya, Masjidil Haram. Seperti itu. Jadi bukan sekedar sholat, tapi yang bisa berlipat ganda adalah berbagai macam kebaikan ya. Pertama, dia baca Quran, kemudian sodako ya, itu pahalanya sama sama sholat ya. Kayak sodako banyakin di sana, baca Quran banyakin di sana. Kalau memang sanggup puasa ya, Senin Kemis ataupun puasa Daud di sana ya, itu pahalanya 100.000 ya, satu kali kegiatan. Tapi kalau kita nyumbang 1 real sama dengan 100.000 real. Gitu. Belum lagi dapat faedah apa yang sering disebutkan Pak Ferry ya, 1 biji ya tumbuh 7 tangkai ya, 7 tangkai dari 1 tangkai 100 buah ya. Satu biji kan? Satu biji 7 tangkai. Dari 7 tangkai 100. Ada 100 buah. 700 kali. 700 iya. Berlipat-lipat dah ya. Itu bukan bilangan ya, itu bukan bilangan yang baku 700. Maknanya adalah bisa lebih dari segitu ya. Apalagi dikerjakan di bulan Ramadan, tambah lagi ya Allah ya. Makanya sangat sedih orang-orang yang bisa mendapatkan fadilah itu akhirnya tercegah ya, karena ada bencana kayak gini. Kalau memang ini adalah konspirasi, ya ini disebutnya fitnah akhir zaman. Seperti itu. Ya. Saya coba sampaikan terkait tentang ghibah. Ya, nah ini nih ya, ghibah nggak habis-habis nih ya, karena infotainment, karena Facebook, ya, karena sosial media, ya. Gitu ya. Nah, ghibah ini dibahas ya di berbagai macam kitab akhlak ya. Di kitab ini Riyadhus Shalihin dijelaskan, kemudian juga di Riyadhus Shalihin dijelaskan ya tentang ghibah ya. Ghibah hukumnya haram. Nah, terkecuali, ini ada kecualinya nih ya. Ghibah yang dibolehkan ya. Ghibah yang dibolehkan ya. Yang pertama, orang yang mazlum, orang yang teraniaya, yang dizolimi. Mazlum ini kalau dalam ilmu bahasa Arab maf'ul ya, yang jadi korban. Ya, orang yang dizolimi, yang dianiaya, boleh menceritakan dan mengadukan kezalimannya kepada seorang penguasa ataupun hakim atau orang yang berwenang memutuskan suatu perkara dalam rangka menuntut hak. Jadi kita nih dianiaya, kita dianiaya, kemudian aniaya,
Kemudian kita ngadu nih ke hakim, kita ngadu ke penguasa, ya, kita ngadu kepada orang yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara, ya, kita aduin, boleh, ya, bukan ghibah itu namanya, ya, mengadu, gitu ya. Memang kategoris besarnya adalah ghibah, tapi diperbolehkan, ya, untuk menuntut hak kita. Gitu. Lalu yang dizalimi, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, meminta bantuan untuk menyingkirkan kemungkaran dan agar orang yang berbuat maksiat kembali ke jalan yang benar. Jadi disebutnya isti'anah, minta tolong. Ya, isti'anah, minta tolong, ya, untuk menyingkirkan kemungkaran dan agar orang yang berbuat maksiat kembali ke jalan yang benar, untuk mencegah kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat ke jalan yang benar. Selain itu, ini juga merupakan kewajiban manusia untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Setiap muslim harus saling bahu-membahu menegakkan kebenaran dan meluruskan jalan orang-orang yang menyimpang dari hukum-hukum Allah, sehingga nyata garis perbedaan antara hak dan yang batil. Gitu ya. Minta tolong, ya. Jadi bukan sekedar ngomong tanpa ada perbaikan, ya. Tanpa ada perbaikan, tanpa ada maslahatnya, ya. Ngomongin doang, wah, ngerebut suami orang gitu. Ya, padahal dia juga pernah, ya. Atau dia gagal dalam hal itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, istiftah, meminta fatwa, ya, meminta fatwa akan suatu hal, walaupun kita diperbolehkan menceritakan keburukan seorang untuk meminta fatwa, untuk lebih berhati-hati. Ada baiknya kita hanya menyebutkan keburukan orang lain sesuai yang kita adukan. Jadi jangan dilebihin, ya, jangan dilebihin apa yang kita adukan, ya. Contoh terkait dengan masalah suami istri nih, ya, kita minta fatwa nih, suami saya nggak mau sholat nih, galak lagi di rumah, ya, ngasih uang bulanan enggak, gitu. Padahal saya udah baik gitu, udah gitu suami saya juga lemah, ya. Gitu ya. Itu jangan dilebih-lebihin kayak gitu tuh, jangan, ya. Tapi sekedarnya apa yang kita keluhkan, ya, terkait hak istri misalkan atau hak suami. Ada yang suami takut istri, ada banyak, ya. Yang megang handphone, ya, handphone lagi. Kemudian yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari beberapa kejahatan. Seperti yang pertama, apabila kita melihat seseorang membeli barang yang cacat atau membeli budak untuk masa sekarang, bisa dianalogikan dengan mencari seorang pembantu rumah tangga. Gitu ya. Jadi memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan. Nah, sebagaimana kejahatan Fir'aun, kemudian kejahatan orang-orang yang ada di dalam Quran dan hadis, ya, yang diceritakan story-nya, itu boleh, ya, untuk sebagai iktibar, ya. Atau ada orangnya masih ada nih, ya, siapa yang jahat, misalkan, oh, ada pendatang baru, ya, kita informasikan, jangan gaul dengan ini karena ini, gitu. Boleh, ya, agar orang lain tidak terkena keburukan dari orang yang kita ceritakan itu, gitu. Tapi objektif, gitu ya. Kemudian nih, jangan ke tempat ini ada yang minum arak, sering minum minuman, mengganggu ketentraman, seperti itu. Itu boleh. Kemudian yang keenam, menjulukan atau memberikan julukan kepada orang lain, ya, memberikan julukan kepada orang lain, ya, tapi dianya nggak marah. Misalkan si gendut, ya, atau kalau bahasa Arabnya Abi Syahma, yang lemaknya banyak, gitu. Atau Pak Tua misalkan, ya. Ada kan orang disebutnya Pak Tua, tapi dia nggak marah, ya. Dia nggak marah, ya. Kemudian misalkan si Ompong, ya, padahal kurang fisiknya si Ompong, tapi dia nggak marah. Ya semua itu. Ya, disebutin. Ada di tempat saya anak muda
Ya, itu emang panggilnya si ompong, jadi nggak marah, kemudian untuk mempermudah memanggil seperti itu. Atau si buta, ya si buta dari buah hantu, si buta dipanggil si buta, padahal itu kekurangannya dia, tapi dia nggak marah, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Gibah itu ketika digambarkan ketika ada orangnya yang kita bicarakan dia marah, itu namanya gibah yang dilarang. Itu kalau dia nggak marah, nggak apa-apa. Gitu ya. Yang pasti udah nggak marah gitu. Bukan kayaknya nggak marah deh kalau di stand, jangan gitu juga. Ya. Gitu. Kemudian yang terakhir yang namanya persaksian ya, menjadi saksi boleh ya, menjadi saksi kita di pengadilan boleh menjadi saksi, bukan gibah yang diharamkan tapi boleh ya. Saksi ahli misalkan ataupun saksi mata boleh ya. Gitu ya. 6 hal yang terkait dengan kebolehan bergibah. Itu dirinci ya di dalam kitab ini Riyadhus Shalihin, kemudian juga di kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ya kita terhindar daripada gibah yang diharamkan. Amin. Karena salah satu dosa besar adalah gibah, dan gibah itu lebih berat hukumannya ketimbang orang enggak gibah berzina. Berzina 30 ya wanita. Iya. Dengan 30 wanita ya. Enak lagi. Al-ghibatu asyadu min thalathina zinatan. Ghibah itu hukumannya lebih berat daripada orang yang berzina. Orang yang 30 kali berzina maksudnya ya. Orang yang 30 kali berzina itu masih kalah berat ketimbang ghibah. Ya. Udah mah enggak enak ya, enggak nikmat. Mendingan zina berarti ya? Jangan juga. Daripada ghibah gue zina aja gitu. Mungkin aja 30. Iya. Bikin apa ini? Iya, jangan juga ya. Karena apa? Ketika dosa kecil yang kita kerjakan, jangan lihat kecilnya dosa, tapi kita berdosa kepada yang maha besar. Gitu ya. Prinsipnya. Kita mendapat nikmat yang kecil, jangan lihat nikmat kecilnya, tapi lihat yang memberi adalah yang maha besar. Oh, gitu. Terakhir penutup ya dari 6 yang ghibah tadi, penutupnya ada satu kisah ya. Ini sedikit berbeda tapi bolehlah disambung-sambungin ya. Jadi Fir'aun itu orang yang mengaku Tuhan. Manusia lebih jahat daripada iblis ternyata. Ya, tapi nggak semua ya. Nih Fir'aun ngaku jadi Tuhan, iblis nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Manusia doang yang ngaku jadi Tuhan, yaitu Fir'aun. Dites sama iblis ya. Iblis masuk ya, kemudian ketok-ketok pintu di luar rumahnya Fir'aun ya, diketok-ketok pintu. Ketok-ketok. Fir'aun nanya, "Siapa di luar?" Ya. Iblis bilang, "Lu katanya Tuhan." Di balik pintu aja nggak tahu. Diledek kami iblis, ketok-ketok pintu. Gitu ya. Jadi jangan sering meledek, takutnya dibilang iblis. Gitu ya. Gitu. Sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, terima kasih menghafal Al-Qur'an. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.